Renungan Hari Minggu Prapaskah kedua tahun B. Tak ada kemuliaan tanpa salib. Bacaan pertama diambil dari kitab Kejadian bab 22 ayat 1-2, ayat 9a, ayat 10-13, ayat 15-18. Dan bacaan kedua diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8 ayat 31b sampai 34. Dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai 10. Saudara-saudariku terkasih, bila kita bertanya kepada seorang anak kecil, kalau besar mau jadi apa? Jawaban yang diberikan adalah, saya mau jadi dokter, mau jadi pilot, mau jadi presiden, mau jadi polisi supaya tangkap pencuri, dan lain sebagainya. Anak kecil ini menjawab tanpa memikirkan proses yang akan dilewati, biaya yang akan digunakan, atau pendidikan yang akan dilewati. Yang ia jawab adalah situasi saat itu, bukan yang akan datang. Saudara-saudariku terkasih, berdasarkan kenyataan ini saya mengajak kita untuk menelusuri sikap 3 murid yang dibawa oleh Yesus ke atas Gunung Tabor. Petrus dan teman-temannya tidak membayangkan terlebih dahulu tentang situasi yang akan mereka alami. Maka masuk akal bila mereka sampai terpesona menyaksikan apa yang terjadi dalam diri Yesus Kristus, pancaran kemuliaannya di depan mata mereka. Bagaimana bentuknya? Penginjil Markus hanya menulis bahwa rupa Yesus berubah dan pakaiannya putih berkilau-kilauan. Ketika murid ini sungguh merasa terkesan oleh suasana tenang dan damai, jauh dari kebisingan, hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Pokoknya mereka sangat bahagia. Karena itu spontan Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia." Fokus para murid adalah pancaran kemuliaan yang mereka alami saat itu. Petrus dan 2 temannya lupa akan sabda Allah yang telah disampaikan oleh Yesus sebelumnya, bahwa ia akan menderita dan bangkit pada hari ketiga. Dalam situasi ini, Allah hadir dan mengajak 3 murid itu untuk semakin percaya dan mendengarkan Dia. "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Putra kesayangan Allah, Yesus Kristus, kembali hadir seperti biasa di tengah 3 murid itu, dan mereka bersama Yesus kembali bergabung dengan teman-teman yang lain. Pertanyaan, mengapa Yesus tidak mengiyakan permohonan para murid untuk mendirikan 3 kemah di atas Gunung Tabor? Jawabannya adalah, saat Putra Manusia dimuliakan belum terjadi. Saat ini adalah saat untuk mendengarkan sabdanya, karena Dia adalah Putra kesayangan Allah. Jawabannya adalah, saatnya akan tiba, para murid sendiri akan menyaksikan sengsara, derita, wafat, dan pada hari ketiga Ia akan bangkit. Yesus juga tidak mau mengajarkan para muridnya untuk menerima kebahagiaan itu secara gratis. Kebahagiaan itu harus diperoleh melalui perjuangan, usaha jeripayah, harus diperjuangkan dengan salib, derita, dan sengsara. Yesus mulai melibatkan para muridnya untuk mengalami derita dan sengsaranya sendiri. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana dengan kita? Kita bangga menjadi orang Katolik, tetapi kita sering protes dengan aturan gereja Katolik yang dinilai keras dan kaku. Kita bahagia melihat anak-anak kita mau dibaptis, komuni pertama, atau menikah. Tetapi ketika dituntut untuk hadir dalam pembinaan dan pengakuan dosa,
malah banyak alasan diberikan. Kerja, keluar kota, sakit, dan lain sebagainya. Atau kita ingin untuk komuni pertama, menerima krisma, dan sakramen perkawinan. Tetapi ketika dituntut untuk mengikuti pembinaan atau kursus, banyak alasan diberikan. Pertanyaannya, apakah aturan gereja yang kaku dan keras, ataukah kita yang tidak taat sebagai orang Katolik? Kita perlu belajar dari iman Abraham. Ia taat kepada Allah sampai mau mempersembahkan putranya Ishak sebagai kurban kepada Allah. Jawaban yang selalu ditunjukkan Abraham adalah iya atau siap, dan dia melaksanakan perintah itu. Mari, gunakanlah masa pertobatan ini untuk digembleng, untuk bertumbuh dan berkembang menjadi manusia yang baik dan berguna dalam penghayatan iman dan pelayanan penuh kasih. Itulah buah pertobatan yang perlu dicari dan ditemukan dalam masa Prapaskah ini. Sebab tak ada kemuliaan tanpa salib. Amin.